Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast ala-ala bersama Dul ya. Malam jahat ini di malam Minggu ataupun Sabtu malam ya teman-teman ya. Bagi kalian mungkin yang jomblo-jomblo ya, yang nggak pergi kemana-mana, yang nggak pergi nongkrong kemana-mana, masih stay at home aja. Silahkan kalian dengerin cerita-cerita kita bareng Dul. Oke, kalau kalian penasaran dan ingin gabung cerita-cerita bareng saya di setiap Sabtu malamnya, itu pun kalau saya bisa ya, kalian gabung aja ke Discordnya saya. Untuk link Discordnya kalian bisa cek di deskripsi aja, atau kalian kalau mau langsung gabung ke Discordnya lebih mudah, nanti hubungin aja saya lewat Facebook atau Instagram, nanti linknya langsung saya kasih ke kalian biar join ya. Oke teman-teman, di Sabtu malam ini, di malam jahat ini, karena ini malam dimana biasanya para orang-orang yang punya pacar tuh pergi keluar ya. Dan untuk orang-orang yang jomblo-jomblo, yang single-single, ada yang ngebucin-ngebucin biasanya sih. Dan menghabiskan malam jahat ini sepanjang malam hanya dengan bermain di, ya mungkin di beberapa sosial media yang mereka miliki, ataupun ya sekedar meluangkan waktu, menyisihkan waktu untuk diri sendiri aja. Biasanya sih gitu kan ya. Oke teman-teman, di pembahasan malam ini kita bakalan bahas sedikit yang lebih muda lah ya, yang lebih anak muda kayak gitu. Apa sih efek dari ngebucin? Dan biasanya efek-efek seperti ini yang sering dialamin oleh orang-orang ataupun anak-anak mudaan ya, seumuran kita gitulah ya. Kita, emangnya kita satu umuran ya? Nggak sih, kalau kalian yang umur-umurannya masih ya umur-umur produktif kayak gitulah ya, yang mungkin umur-umurannya itu 15 tahun ke atas ya. Anak-anak sekarang sih yang umur-umur 15 tahunan udah banyak yang ngebucin itu. Dan kalau anak-anak yang umur-umur 20-an ke 30-an itu udah lebih serius mikirinnya. Nah, kalau ada yang umur 30-an masih ngebucin, nah ini yang harus pertanyakan. Masa umur 30 tahun udah ngebucin? Oh ya, bisa aja kali ya. Bisa aja mungkin dia lagi kerja di luar daerah, di luar kota gitu, jadi ninggalin keluarganya, jadi makanya ngebucin kayak gitu ya. Oke, bisa-bisa aja sih mikirnya kayak gitu. Oke teman-teman, nggak usah banyak cerita lagi. Untuk malam ini kita bakalan ngebahas efek samping ataupun efek dari ngebucin ala-ala Dul. Di sini Dul punya beberapa lah ya efek dari ngebucin. Kalau teman-teman itu sering ngebucin ya, menurut Dul ada beberapa efek yang akan kalian dapatkan ataupun akan kalian terima jika terus ngebucin. Nah, apa aja itu? Tapi kalau kalian punya pendapat lain, teman-temannya nggak usah ragu, feel free aja buat di kolom komentar. Apalagi efek-efek ataupun dampak dari ngebucin yang kalian rasa benar adanya, true story mungkin ya. Berdasarkan kenyataannya kalian gitu mungkin ya. Berarti di kolom komentar nanti ya kita baca-baca lah ya. Yang pertama itu menurut Dul ya, ini menurut Dul, kalau kalian itu terus-terusan ngebucin, oh iya, kalian tahu sih bucin itu apa? Bucin yang Dul masuk di sini itu adalah budak cinta ya. Ngebucin di setiap Sabtu malam ya, bucin yang pernah diiniin, yang pernah diviralin oleh Jovi Dovi gitu kan. Sekarang juga orang itu lagi ngeproduksiin film lah ya. Udah rilis belum ya filmnya yang bucin itu, nggak tahu juga karena nggak terlalu ngikutin. Jadi bucin yang Dul maksud itu adalah yang bucin budak cinta gitu. Jadi ada beberapa efek yang akan kalian terima kalau kalian itu ngebucin teman-teman. Yang pertama itu efek samping, pastinya buruk sih ya. Efek samping yang kalian dapatkan itu kalau kalian ngebucin itu, pertama adalah menjadi lupa segalanya. Pastinya sih, seorang yang menjadi bucin hanya akan mementingkan hal-hal yang berhubungan dengan ya kekasihnya lah. Dia bahkan akan lebih mementingkan urusan pasangan daripada kehidupannya sendiri. Jadi kalau orang-orang yang ngebucin itu ya pastinya sih lupa segalanya. Yang dia pikirin itu cuman pacarnya. Tapi satu hal yang perlu kalian ingat teman-teman ya, belum tentu nanti pacar kalian itu yang menjadi pasangan kalian. Nah, ini baru terjadi juga kan ya, yang kemarin itu Rizky nikahin sama Nadia ya. Kan selama ini Rizky Ridho tuh yang penyanyi kembar. Rizky itu kita tahunya dekatnya sama Lesti ya kan. Nah, tapi Lestinya ditinggal nikah, jadi ya belum tentu pacar kalian itu menjadi pasangan kalian gitu. Jadi ya selo-selo aja lah ya.
Solo-solo aja soal pacaran. Ada satu pepatah yang saya dapatin, tapi saya nggak sebut bahasa Arabnya nih ya, karena lupa juga sebenarnya. Kurang lebih kayak gini sih. Cintailah kekasihmu seadanya saja, karena suatu hari nanti bisa aja kekasih kamu itu bakalan jadi musuh buat kamu. Dan kalau kamu punya musuh itu biasa-biasa aja sama musuh kamu itu. Ada orang yang kamu benci biasa-biasa aja, karena bisa aja nanti di ujung ataupun di akhir dia yang bakalan jadi teman kamu, dia yang bakalan jadi nge-support kamu gitu. Jadi kurang tahu sebenarnya istilah besarnya, tapi kurang lebih kayak gitulah dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau kamu punya pacar gitu ya solo-solo aja lah, biasa-biasa aja, gak usah terlalu diiniin. Toh belum tentu juga kan ya kalian bakalan menikah. Sementara orang yang udah nikah aja nggak sampai segitunya loh. Itu dia sih yang pertama, kalau kalian itu ngebucin teman-teman kalian itu bakalan lupa segalanya, bahkan keluarga dan teman dekat yang kalian. Dan kedua, itu efek yang bakalan kalian dapatin, dompet selalu kosong. Kenapa dompet selalu kosong kalau kalian ngebucin? Ya karena everything yang kamu pikirin itu cuman pacar kamu, cuman ngomongin kebutuhan dia aja sih. Tentu aja orang yang bucin dompetnya selalu kosong ya, artinya dia akan rela membayar apapun untuk pasangannya. Contohnya nih, ketika kamu kencan dan lu itu ngebucin, ya semuanya serba lu bayarin kan pasangan lu. Padahal kalaupun kita ini memang pasangan seutuhnya, nggak harus sih kita yang ngebayarin terus ya kan. Kalau udah nikah itu ya uang suami ya uang istri, uang istri ya uang istri aja gitu. Ya kan ya. Dan gitu sih. Jadi kalau kamu yang ngebucin ini aja, jangan terlalu ngebucin kali lah ya. Soalnya itu nggak terbagus sih. Kalau kamu ngebucin ya ada sih di tempat saya yang sampai rela-relaan ngebayarin segala kebutuhan pasangannya, padahal belum jadi apa-apa, cuman sekedar kata pacar. Hanya kata pacar loh. Yang udah sah aja, yang udah nikah, yang udah resmi itu bisa aja cerai. Apalagi yang masih pacaran kayak gini ya kan ya. Ya nggak tahu deh dengan kondisi zaman sekarang ini. Yang pacarannya saya rasa sih ya lebay kayak gitulah, yang ngebucin kayak gitu. Sorry nih kalau ya, tapi itu just my opinion pak. Yang ketiga nih, kerjaan jadi terbengkalai. Pastinya kamu kerjaannya itu bakalan terbengkalai. Karena apa? Setiap kamu mau kerja yang ya kamu khawatir dia lagi apa, lagi di mana, sama siapa, udah makan. Saya rasa pacaran yang seperti itu pacaran yang lebay lah ya. Gak usah sampai kayak gitunya lah ngebucinnya. Kalau kamu mau nanya dia udah makan, ya pastinya dia udah makan dong. Kalau dia lapar dia pasti makan. Jadi gak usah sampai segitunya juga kali kan ya. Efek keempat yang bakalan kalian dapatin itu adalah tidak punya waktu untuk diri sendiri. Ya pastinya kamu gak bakalan dapat me time. Kenapa kita gak punya me time ya? Soalnya lu selalu mikirin pacar lu. Ya pastinya sih jadi begitu kan. Jadi ya enjoy aja lah kalau punya pasangan kayak gitu. Ya enjoy, nikmatin, lebih santai, lebih fleksibel aja lah ya sama pasangannya. Yang kelima, ini yang terakhir nih, efek yang bakalan kalian dapatin kalau sering ngebucin kayak gitu ya. Kalian bakalan jarang kumpul sama teman dan keluarga. Sob, ingat loh, yang paling penting itu di hidup ini salah satunya adalah keluarga kita. Karena keluarga itu tempat terakhir, satu-satunya tempat yang bakalan selalu nerima kamu. Jadi bagaimanapun keluarga kamu ya bersyukurlah, be grateful about that. Jadi jangan sampai kamu ninggalin keluarga karena ngebucinnya kamu kayak gitu kan ya. Yang perlu itu tetap keluarga itu harus tetap dijaga. Teman-teman juga harus dijaga. Jangan sampai pertemanan itu hancur karena satu cewek aja loh. Harusnya cewek itu bisa nge-support cowoknya. Bukan malah ceweknya itu menghambat cowoknya kayak gitu kan ya. Tapi si cowoknya juga harus tahu aturan lah kan ya. Jadi ngebahas kayak gitu sih. Jadi itu dia sih sob 5 hal yang menurut Dul efek kalau kalian ini selalu ngebucin aja. Jadi ya menurut Dul nih ya, menurut Dul nah, wah batuk, sorry nih batuk. Jadi ya ini menurut Dul ya, menurut Dul kalau kalian tuh punya pacarnya sekedar aja enjoy ya, jangan sampai berlebihan kayak gitu lah ya.
Oke teman-teman, itu aja sih untuk podcast ala-ala kita di malam hari ini soal ngebucin. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan atau apapun itu, ya silahkan aja buat di bawah di kolom komentar pertanyaannya. Kalau mau bertanya, ya buat aja dengan request bertanya kayak gitu, nanti Dul bakalan baca dan ya kita bakalan diskusiin kayak gitulah ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin podcast ala-ala kita sama Dul malam hari ini di malam jahat di Sabtu malam. Terima kasih udah dengerin kita dan sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.